Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh sangat bersyukur jika pada saat ini kita masih bisa datang ke hadirat Tuhan. Anugerahnya telah membuat kita dapat datang kepadanya dengan segala keberadaan diri kita. Semuanya ini tentu hanya karena anugerah dan kasih Tuhan pada kita. Kasih Tuhan Yesus yang telah mati untuk menebus segala dosa-dosa kita, para umatnya ini. Tidak ada yang bisa mengukur betapa besarnya kasih Tuhan itu bagi hidup kita. Maka dari itu, saya ingin mengajak setiap kita untuk menyanyikan lagu Tak Terukur Kasih-Mu, Yesus. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kau anak domba, layak Kau anak domba, terima pujian dan hormat, hikmat dan kuasa. Layak Kau anak domba, layak Kau anak domba, layak Kau anak domba, terima pujian dan hormat, hikmat dan kuasa. Layak Kau anak domba, layak Kau anak domba. Oh, layak Kau anak domba. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya ingin mengajak setiap kita untuk menundukkan kepala kita dan berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk setiap anugerah dan kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh datang ke hadirat-Mu di saat ini Tuhan, untuk kami boleh memuji, memuliakan Engkau, untuk kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang tolong sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, kiranya setiap
Apa yang sedang terjadi pada kami, ini pun kami boleh serahkan kepada Tuhan. Dan kami benar-benar merasakan akan anugerah Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sungguh luar biasa, saudari-saudari. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Tuhan yang rela membayar setiap dosa-dosa umatnya, yang seringkali kita sadari bahwa kita pun masih sama seperti orang Israel, yaitu bebal. Kita masih egois, melakukan apa yang menjadi keinginan kita, tanpa kita memikirkan apakah hal itu benar atau salah di hadapan Tuhan. Kita masih seringkali ingin dengan keegoisan kita melakukan apa yang aku inginkan, bukan yang Allah inginkan. Tetapi saudara-saudari sekalian, Tuhan yang sudah dengan anugerahnya mau memberikan darahnya untuk menjadi kurban persembahan yang sempurna bagi setiap kita. Kita tidak perlu lagi membayar akan kurban persembahan, kurban bakaran untuk menebus dosa kita. Tapi Ia datang untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, hanya anak domba Allah saja yang sempurna, yang darahnya tercurah untuk setiap kita, anak-anaknya. Mari kita menyanyikan anak domba Allah. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Domba
Sebelum memasuki firman, saya ingin mengajak setiap kita untuk kembali menundukkan kepala kita. Kita memohon akan anugerah dan juga Roh Kudus untuk memimpin setiap kita di dalam mengerti akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu, kembali kami ingin menyerahkan akan diri kami. Dan tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pimpin sertai setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan firman ini. Pimpin kami Tuhan, untuk kami boleh fokus hanya kepada Tuhan saja. Tolong hamba-Mu juga Tuhan, yang terbatas, yang penuh dengan kelemahan ini. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, sehingga kiranya setiap kami, anak-anak-Mu yang datang ini boleh melihat Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan, bukan hamba, bukan kepandaian hamba di dalam berbicara, tapi kami benar-benar merasakan Tuhan nyata dalam hidup kami. Ajar kami mengerti akan firman-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, saudara-saudari sekalian, saya ingin mengajak setiap kita membuka Alkitab kita dari Kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat 8 sampai yang ke-11. Keluaran 20 ayat 8 sampai ke-11. Saya ingin mengajak setiap kita untuk menyimak Alkitab dan saya ingin membacakan untuk kita semua. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Saudara-saudari, Sabat. Berbicara tentang Sabat, sebenarnya tidak semua orang Kristen telah menyisihkan waktunya dalam hidupnya untuk Sabat itu. Mungkin bagi kebanyakan orang, Sabat itu hanyalah hari Minggu yang hanya diberikan untuk datang beribadah kepada Tuhan dan sudah, mereka akan kembali melanjutkan rutinitas pekerjaan mereka sehari-hari sama seperti 6 hari sebelumnya. Namun, apakah hanya sebatas itu saja? Mengapa Allah meminta kepada setiap umatnya untuk menguduskan hari Sabat ini? Mengapa Sabat itu menjadi momen yang penting bagi kehidupan setiap umat percaya? Saudara-saudari, dalam hidup ini kita menyadari bahwa setiap orang yang bertumbuh dewasa, bertambah usianya, orang itu pasti akan memiliki tanggung jawab yang lebih banyak. Orang itu pasti akan semakin banyak memikirkan sesuatu hal, melakukan pekerjaan dalam kehidupannya sehari-hari. Apalagi jika itu ditambah, ia adalah seseorang yang bekerja dan juga seseorang yang sudah memiliki keluarga. Pasti akan memiliki tanggung jawab yang besar, bukan? Waktu yang banyak untuk melakukan banyak hal dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, dalam mengurusi keluarganya, dalam mengurusi dirinya sendiri. Itu realita, itu sebuah kenyataan dalam hidup ini. Nah, saudara-saudari, di daerah Amerika sana ada seorang pendeta. Dia adalah pendeta yang melayani di sebuah gereja yang besar. Nah, suatu saat pendeta ini ditelepon oleh temannya. Temannya mengatakan,
Phil, katanya, saya menelpon untuk meminta bantuan. Saya membutuhkan hal paling berharga yang kamu miliki. Saudara-saudari tahu apa yang dimaksud? Hal yang paling berharga yang dimiliki oleh pendeta ini adalah waktu. Temannya ingin meminta waktu daripada seorang pendeta ini. Waktu yang mana jika kita lihat sebenarnya ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk bekerja, untuk beribadah, untuk beristirahat, bahkan untuk bermain. Pendeta itu sendiri juga membutuhkan waktu untuk dihabiskan bersama dengan Tuhan. Waktu untuk mempersiapkan khotbah. Waktu untuk memberikan nasihat rohani kepada orang-orang yang mana itu adalah orang-orang percaya, jemaatnya, orang-orang yang mungkin ia temuin ketika ia berjalan, ketika ia pergi di suatu tempat. Bahkan waktu untuk dia bisa mencintai keluarganya, memiliki waktu bersama dengan keluarganya, waktu untuk dirinya sendiri, dan lain-lain. Waktu untuk mempersiapkan khotbah mungkin juga termasuk di sini. Semuanya itu membutuhkan waktu, bukan? Dan sepertinya kalau kita lihat, kita pikirkan, mungkin tidak pernah cukup waktu yang dimiliki oleh si pendeta ini untuk melakukan segala sesuatunya itu. Bukankah kisah dari seorang pendeta ini juga sama? Yang terkadang kita alami juga dalam hidup kita. Dalam benak pikiran kita ingin bisa melakukan ini itu. Dalam benak pikiran kita ingin bisa kesana kesini, melakukan banyak hal dalam hidup kita. Kita ingin bekerja, kita ingin memiliki waktu untuk beristirahat, kita ingin mengerjakan hobi-hobi kita. Kita mungkin ingin memiliki waktu juga untuk bersama dengan keluarga kita, waktu yang banyak. Kita mungkin juga ingin memiliki banyak waktu bersama dengan teman-teman kita, dengan kolega-kolega kita, dengan orang-orang yang kita kasihi, dan lain sebagainya. Bahkan waktu untuk diri kita sendiri. Saudara-saudari, keinginan-keinginan ini terkadang mungkin membuat kita merasa bahwa kita nggak punya waktu. Waktu 24 jam yang Tuhan berikan dalam sehari buat kita merasa kurang. Kita merasa bahwa waktunya tuh terlalu singkat, waktunya tuh terlalu cepat, waktunya nggak cukup Tuhan. Semuanya itu cepat berlalu. Dan bahkan kita belum mengerjakan apa yang menjadi keinginan kita ini secara maksimal, secara sempurna semuanya. Oleh karena itu terkadang dalam hidup ini kita mengatakan gak cukup hanya 24 jam. Andaikan aku bisa menambah waktu dalam sehari ini. Tetapi kenyataan gak mungkin. Kenyataannya kita nggak bisa menambah waktu dalam hidup kita karena waktu itu sudah ditentukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudari, melihat hal ini, kita diingatkan bahwa dalam hidup kita ini, kita juga butuh yang namanya sabat. Nah, apa sih sabat itu sebenarnya? Sabat itu sendiri berasal dari kata Ibrani, sabat. Yang mana ini berarti bahwa waktu atau hari untuk kita beristirahat. Beristirahat dari segala macam rutinitas keseharian kita yang telah membuat kita kehilangan kualitas hidup kita. Baik bersama dengan Tuhan, baik bersama dengan sesama kita, ataupun kualitas hidup kita dengan diri kita sendiri. Dan juga orang-orang yang kita kasihi. Saudara-saudari, jika kita melihat di dalam kitab Kejadian,
Allah telah terlebih dahulu memberikan contoh, memberikan teladan kepada setiap kita. Bagaimana Sabat itu terjadi. Di dalam Kejadian 2 ayat 2-3 dikatakan, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Tuhan Allah telah meneladankan Sabat itu sendiri dalam tindakan penciptaan yang ia lakukan. Dia menguduskan hari ke-7 sebagai hari untuk dia berhenti dari pekerjaan, menciptakan, dan beristirahat. Namun pada kenyataannya seringkali justru manusia lupa untuk melakukan dan menikmati Sabat itu dalam hidupnya. Mungkin itu juga yang terjadi pada kita saat ini. Kita terlalu sibuk dengan segala kegiatan dan pekerjaan kita masing-masing. Sampai-sampai kita berkata, untuk istirahat aja itu sulit. Bisa beristirahat sejenak saja, itu sudah beruntung atau bersyukur kepada Tuhan. Tuntutan pekerjaan atau ambisius diri membuat kita sibuk. Bahkan di antara kita pernah yang berkata, seandainya saya punya waktu lebih, maka saya bisa punya waktu berkualitas bersama dengan orang-orang yang saya kasihi. Dan saya dapat beristirahat dengan cukup. Nah, saudara-saudari sekalian, di dalam perikop kita pada hari ini, kembali Allah berbicara kepada setiap kita masing-masing untuk dapat menguduskan yang namanya hari Sabat. Hari Sabat dalam hidup kita. Kalau kita melihat, Sabat sendiri di dalam Perjanjian Lama merupakan bagian dari salah satu ke-10 hukum Allah yang diberikan kepada umat Israel, yaitu di dalam kitab Keluaran yang kita baca tadi. Allah telah berfirman melalui Musa tentang 10 hukum Allah, dan di sana dikatakan bahwa ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Di dalam ayat yang ke-8 ada kata Sabat yang dikhususkan, yang Allah berikan kepada setiap umatnya. Pada ayat yang ke-8, Allah memerintahkan untuk ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ada perintah untuk mengingat dan menguduskan di sini. Kata ingat sendiri bagi bangsa Israel memiliki arti pengingat bahwa mereka telah mendengar tentang hari Sabat sebelumnya. Dalam perjalanan mereka ke Gunung Sinai, Tuhan menyediakan mana selama 6 hari dari 7 hari. Hari ke-7 akhirnya dimaksudkan sebagai hari istirahat, hari Sabat kudus bagi Tuhan. Selama 6 hari mana itu diberikan oleh Tuhan. Tetapi di hari ke-7 Tuhan tidak memberikan mana itu. Dan bangsa Israel tidak perlu bersusah payah harus mencari makanan. Tetapi justru di hari ke-7 itulah bangsa Israel diminta untuk menguduskannya dan mereka beribadah kepada Allah. Nah, ketika mereka mencapai Gunung Sinai ini, Tuhan memerintahkan mereka untuk mengingat hari Sabat itu. Ini adalah sesuatu yang perlu mereka ingat, tidak hanya sekali, tetapi setiap minggu. Ini adalah memorandum yang Tuhan berikan kepada umatnya. Mengingatkan kita untuk memuliakan Dia atas anugerahnya dalam kehidupan kita. Mengingat, melibatkan lebih dari sekedar ingatan kita.
itu menuntut keterlibatan total seluruh pribadi kita dalam pelayanan kepada Tuhan. Apa yang ada di dalam kitab Keluaran ini juga berbeda. Momen yang berbeda ini disampaikan di dalam Ulangan 5 ayat 15. Di sini di dalam kitab Ulangan ini, di mana ketika itu orang-orang Israel menjadi budak bagi bangsa Mesir selama lebih dari 400 tahun. Dalam kitab Keluaran ini juga Allah memberikan ke-10 hukumnya kepada bangsa Israel. Tetapi di sini jelaskan tentang perbudakan. Masa di mana waktu itu bangsa Israel menjadi budak bagi bangsa Mesir. Mereka ketika menjadi budak, mereka tidak memiliki kebebasan untuk berhenti bekerja sejenak, beristirahat dalam pekerjaan, maupun menikmati hasil dari pekerjaan mereka. Mereka terus dituntut untuk bekerja dan bekerja bagi bangsa Israel tanpa beristirahat. Nah, oleh karena itu, melalui Sabat itu, Allah ingin mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa mereka bukan lagi budak bagi bangsa Mesir. Firaun bukan lagi menjadi tuan atas hidup mereka. Tetapi Allah yang telah menyelamatkan mereka, itulah yang menjadi tuan atas hidup mereka. Oleh karena itu mereka harus melakukan Sabat sebagai waktu yang dikhususkan bagi Tuhan Allah untuk mengingat perbuatannya yang telah menyelamatkan mereka. Dan juga mereka bisa menikmati kebebasan dari perbudakan yang telah diberikan Allah kepada mereka. Jika kita melihat di dalam ayat selanjutnya, Allah sudah mengingatkan kita bahwa pada 6 hari lamanya kita sudah bekerja. Kita sudah melakukan segala sesuatunya untuk menghasilkan sesuatu hal yang kita inginkan. Tetapi hendaknya seluruh hidup kita ini tidak hanya kita pakai untuk bekerja, tetapi kita juga perlu yang namanya beristirahat. Beristirahat di sini pun bukan berarti kita hanya malas-malasan dan tidak melakukan sesuatu hal, tidak melakukan pekerjaan, hanya tidur dan sudah seharian tidur, kita tidak makan, tidak melakukan segala sesuatunya. Tetapi beristirahat di sini juga kita maksudkan adalah untuk kita membiarkan, kita menikmati waktu ini bersama dengan Tuhan. Waktu ini bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Waktu ini kita khususkan untuk diri kita sendiri juga. Nah, saudara-saudari, ada seorang teman, dia bernama Jupa. Dia adalah teman seangkatan saya. Ketika kita sekolah teologi kemarin, ya kita memiliki relasi pertemanan yang cukup dekat. Saya bersama dengan dia, bersama dengan anak-anak dan istrinya. Kita cukup dekat. Sering kita bercerita, saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu sempat saya menghubungi beliau. Saya ingin mengajak beliau untuk berdiskusi tentang suatu buku, tentang suatu bahan di dalam Alkitab itu. Namun ketika saya coba chatting beliau melalui WA, selama sehari beliau tidak membalasnya. Kemudian hari selanjutnya beliau baru membalas. Dan kami teleponan. Dia menjelaskan bahwa ternyata kemarin itu adalah hari Sabat bagi dia. Saya penasaran dong. Sabat seperti apa yang beliau lakukan? Di dalam perbincangan kami, beliau menyampaikan bahwa ketika itu dia ya udah melakukan apa yang ingin dia lakukan. Dia terkadang hanya tiduran. Dia merenungkan apa yang sudah
dia kerjakan selama 1 minggu sebelumnya. Selama 6 hari sebelumnya, apa yang sudah dia lakukan? Atau terkadang dia melakukan quality time bersama dengan anak-anaknya, bersama dengan istrinya. Dia mengatakan bahwa ketika Sabat itu terjadi dalam hidupnya, dia tidak mau memikirkan pekerjaannya, dia tidak mau main HP, dia meletakkan itu semua untuk benar-benar itu menjadi waktu yang spesial bagi dirinya. Meskipun dia sangat sibuk di dalam perkantas, dan juga dia juga harus mengurusi istri, mengurusi anaknya, dan juga dia harus mengurusi kaum muda yang dipercayakan kepada perkantas. Nah, hal ini membuat saya teringat bahwa Tuhan sudah memerintahkan kita untuk kita memiliki hari Sabat. Saudara-saudari, begitu juga mungkin bagi setiap kami hamba Tuhan. Jika orang lain mengatakan hari Sabatnya adalah hari Minggu, justru pada hari Minggu inilah kami melayani Tuhan bisa seharian, dari pagi sampai malam atau setengah hari. Kami benar-benar di satu sisi kami beribadah kepada Tuhan, di sisi lain kami juga melayani Tuhan. Saudara-saudari, tetapi di luar hari Minggu kami ada 1 hari di mana kami off. Dan di situ seringkali saya juga berpikir menikmati 1 hari ini sebagai hari Sabat saya. Saya melakukan apa yang ingin saya lakukan di situ. Saya dan kami juga hamba-hamba Tuhan memiliki cara masing-masing untuk kami memiliki waktu khusus bersama dengan Tuhan. Bagaimana dengan saudara-saudari sekalian? Adakah hari Sabat yang saudara-saudari khususkan dalam hidup saudara-saudari sekalian? Mungkin tidak harus sama seperti orang lain, tetapi setiap kita memiliki Sabatnya masing-masing. Nah, Sabat ini sendiri tidak hanya berlaku di dalam Perjanjian Lama, tetapi juga dalam Perjanjian Baru sampai sekarang. Kalau kita melihat di dalam beberapa Injil awal-awal dalam Perjanjian Baru, kita melihat bagaimana kisah orang Farisi dan ahli Taurat tentang hari Sabat ini. Mereka mengatakan bahwa ketika hari Sabat tidak boleh orang itu ngapa-ngapain. Bahkan ketika hari Sabat tidak boleh menolong orang lain. Pandangan mereka tentang Sabat ini akhirnya menjadi melenceng. Namun Tuhan Yesus telah meluruskan bagi setiap kita. Tuhan Yesus mengatakan bahwa di dalam Markus 2 ayat 27 sampai 28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Yang mana ini berarti bahwa hari Sabat itu diberikan Allah untuk setiap kita boleh menikmatinya. Allah memberikan 1 hari secara bebas untuk kita memiliki 1 hari yang khusus untuk beristirahat dari segala rutinitas yang mungkin membuat kita terlalu sibuk sampai kita tidak memiliki waktu untuk beristirahat. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Maka dari itu, sebagaimana yang dikatakan di dalam Keluaran 20 ayat 8 tadi, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat itu. Bekerja boleh, tetapi ingatlah, ada hari di mana kita perlu untuk beristirahat. Kita perlu untuk merefresh diri kita perlu untuk mencharge
diri kita, untuk kembali bekerja, untuk kembali kita melanjutkan aktivitas kita selanjutnya pada hari setelahnya. Maka dari itu, yang menjadi pertanyaan kita adalah, adakah Sabat dalam hidupmu? Adakah engkau mengkhususkan satu hari untuk menjadi Sabat, untuk beristirahat, menikmati waktu bersama dengan Tuhan secara intim, bersama dengan orang-orang yang Anda kasihi, dan waktu untuk diri Anda sendiri? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman ini. Ajar kami Tuhan, untuk kami selalu mengingat bahwa Tuhan sudah memberikan satu hari untuk menjadi hari Sabat bagi kami. Hari kami beristirahat dari segala rutinitas kami, dari segala kesibukan kami. Dan biarlah itu kami ingat dan kami lakukan Tuhan, sehingga kami boleh mengkhususkan diri kami untuk Sabat itu. Ajar kami juga Tuhan, di dalam Sabat itu kami juga boleh terus beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap anak-anak-Mu di seluruh dunia ini, Tuhan, yang tolong mereka, Tuhan, yang terus berikan Roh Kudus-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ini, sehingga kiranya setiap kami boleh terus mengingat akan apa yang menjadi perintah Tuhan bagi hidup kami, untuk kami boleh melakukan akan segala perintah Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami bersatu Tuhan, untuk kami boleh terus memberitakan firman Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, yang saat ini sedang mengalami pergumulan hidup. Tuhan, yang tolong mereka, tilik mereka Tuhan, pakai mereka untuk boleh tetap menjadi saksi-Mu yang hidup. Dan biarlah mereka menikmati Tuhan di dalam segala pergumulan mereka. Kami menyerahkan akan diri kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai kami, anak-anak-Mu ini. Dan juga untuk gereja-Mu Tuhan, di seluruh dunia ini Tuhan, yang tolong sehingga kiranya gereja ini tidak hanya sebagai tempat bangunan, tetapi kami boleh memakainya untuk menjadi saluran berkat dan juga menjadi alat Tuhan di dunia ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau